Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Nafis Maulina, NIM C10-235, kelas 1A. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik abdomen. Kasus 6. Tuan S. 45 tahun dirawat di ruang mawar RS Bamada. Pasien mengeluh tidak bisa buang air besar selama 5 hari. Perutnya sakit dan tidak nyaman. Sakit saat BAB, feses keras dan tidak bisa dikeluarkan. Pasien mengatakan penyebab tidak bisa BAB karena kebiasaannya menunda waktu BAB dan kurangnya konsumsi serat. Serta dengan kondisinya yang seperti ini, pasien malas untuk makan karena takut penyakitnya semakin parah. Perawat melakukan pemeriksaan, didapatkan data nyeri abdomen dengan skala terus-menerus, distensi abdomen dan bising usus 5 kali per menit, serta ada massa di abdomen. Lakukan pemeriksaan fisik abdomen. Selamat pagi. Pagi, Sus. Apa benar dengan Bapak Santo? Ya, benar. Saya cek gelangnya dulu ya, Pak. Benar dengan Bapak Santo, usia 45 tahun. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih belum bisa BAB, Sus, sama sakit perut. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, Sebelumnya, Pak, perkenalkan, saya perawat Noni. Saya perawat yang bertugas di RS Bamada ini dari pukul 7 sampai 2 siang. Tujuan saya ke sini untuk melakukan pemeriksaan fisik abdomen pada Bapak, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau massa di dalam abdomen Bapak. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apa ada yang ditanyakan? tidak ada, Sus. Apa Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak bisa berbaring dan membuka baju. Baik, kita mulai sekarang ya, Pak. Sebelumnya Bapak bisa membuka baju terlebih dahulu. Baik, yang pertama yaitu inspeksi. Inspeksi wajah terlebih dahulu. Perhatikan apakah konjungtiva enemis, sklera ikterik, apakah kulit ikterik. Untuk selanjutnya yaitu inspeksi bentuk perut. Dari kanan pasien, apakah cekung, cembung, apakah terdapat perut papan. Inspeksi kulit dinding kanan perut pasien, apakah sama dengan warna kulit pasien, apakah terdapat jaringan parut, bekas operasi, venektasi, ekimosis, dan tanda kolon. Selanjutnya, inspeksi bentuk perut. Pemeriksaan lihat dari ujung kaki, apakah perut simetris, sama bernapas, apakah ada rongga yang membesar. Untuk yang selanjutnya yaitu auskultasi. Auskultasi dilakukan pada 9 regio abdomen. Regio hipokondrium kanan, daerah epigastrium, regio hipokondrium kiri, daerah pinggang kanan, daerah pusar, regio lumbal kiri, regio iliaka kanan, daerah hipogastrik, regio iliaka kiri. Tentukan apakah ada suara hiperperistaltik, metallic sound, hipoperistaltik. Tentukan apakah ada suara pada 7 titik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi. Nanti saya akan mengetuk pada bagian perut Bapak ya. Ya, Sus. Ini sih.
Tentukan apakah terdapat bunyi hipotimpani, hipertimpani, atau redup. Selanjutnya yaitu lakukan perkusi hepar. Dengan perkusi dari ICS 2 linear clavicularis dextra dilanjutkan hingga terdengar suara sonor ke K. Lalu beri tanda. Kemudian lanjutkan hingga terjadi perpindahan suara pekat ke timpani. Kemudian diberi tanda. Normalnya 6-12 cm. Selanjutnya yaitu perkusi layan. Dengan perkusi pada ruang drop ICS 10 sinistra, normalnya akan berbunyi timpani. Bapak bisa tarik nafas dalam. Normalnya akan berbunyi timpani. Selanjutnya yaitu palpasi. Bapak bisa menepuk kaki. Ya, satunya lagi. Palpasi ringan pada 9 regio abdomen dilakukan untuk mengetahui apakah adanya nyeri tekan pada abdomen. Selanjutnya palpasi dalam pada 9 regio abdomen dilakukan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan dalam dan massa pada abdomen. Bapak bisa tarik nafas dalam dan hembuskan ya Pak. Lagi. Apakah ada nyeri tekan Pak? Yesus. Yaitu palpasi organ digunakan untuk menilai adakah kelainan pada organ dalam abdomen. Selanjutnya palpasi hepar dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menyendok. Menekan regio iliaca dextra ke arah kranial, normalnya hepar tidak teraba. Yang kedua yaitu dengan cara hook. Tangan pemeriksa menangkap hepar pasien, normalnya tidak teraba. Yang ketiga dengan cara seperti menangkap hepar pasien, tangan kanan pemeriksa di atas abdomen, kemudian tangan kiri pemeriksa di bawah abdomen, dan tangkap hepar saat pasien inspirasi. Bapak bisa tarik nafas. Normalnya hepar tidak teraba. Untuk selanjutnya yaitu palpasi lien. Lakukan palpasi dari titik sias dextra berurutan hingga ujung kosta 10. Itu pemeriksaan khusus ya Pak, yaitu pemeriksaan ASI tes. Yang pertama yaitu inspeksi bentuk perut pasien. Yang kedua yaitu auskultasi, dilakukan untuk mendengarkan suara percikan air ditimbulkan dengan menggoyangkan abdomen. Untuk yang ketiga yaitu perkusi.
Dengan melakukan umbilical ke arah lateral, kemudian dengar dari suara timpani ke peka. Kemudian pasien diminta untuk miring, bisa miring ke arah saya. Kemudian perkusi pada tempat yang sama. Jika positif, suara perkusi dari peka menjadi timpani kembali. Oke, sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu palpasi, yaitu tes undulasi dengan merasakan goyangan air jika abdomen digerakkan. Dan Bapak bisa seperti ini. Sudah ya Pak. Bapak bisa miring ke sisi kiri. Lurus ya Pak. Kembali lagi Pak. Selanjutnya yaitu right stance. Kakinya lurus. Oke, baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Bapak bisa kembali dan duduk. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai ya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan data nyeri pada abdomen skala 6, distensi abdomen, pising usus 5 kali per menit, serta ada massa pada abdomen. Untuk intervensi atau penyelesaiannya sendiri, pertama, saat terjadi nyeri, Bapak bisa dengan posisi semipolar. Sebelumnya, apa Bapak sudah tahu posisi semipolar? Belum sus. Baik, posisi semipolar adalah posisi setengah duduk atau duduk dengan kemiringan 45 derajat dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan pada Bapak. Jadi Bapak bisa duduk ya Pak, seperti ini. Bisa duduk dulu ya, bersandar. Ya, seperti ini ya Pak. Nah, untuk yang kedua, saya akan melakukan kompres hangat pada perut Bapak agar meningkatkan relaksasi dan mengurangi nyeri pada perut Bapak. Yang ketiga, saya akan memberikan obat analgetik untuk mengurangi nyeri Bapak. Apa ada yang ditanyakan Pak? Tidak sus. Baik, untuk yang kedua, yaitu Bapak kan terjadi konstipasi ya, distensi abdomen, dan ada massa pada abdomen. Tidak bisa BAB, fesesnya keras. Untuk penyelesaiannya sendiri, saya dengar Bapak sering menunda BAB ya. Iya sus. Juga jarang makan sayur, makan yang berserat. Iya. Nah, nanti saya akan berikan makanan yang tinggi serat, seperti buah, sayur. Nah, itu bisa untuk melancarkan BAB pada Bapak. Selanjutnya, apa Bapak sering minum air putih? Tidak sus. Nah, nanti Bapak saya anjurkan untuk minum air putih ya, Ya. yaitu 2-3 liter per hari atau 12 gelas per hari. Itu juga bisa untuk melancarkan BAB pada Bapak. Yang ketiga, apa Bapak sebelumnya sudah pernah minum obat pencahat? Tidak sus. Baik, nanti saya akan berikan obat pencahat pada Bapak agar bisa memperlancar
atau melunakkan BAB pada Bapak ya. Iya, Sus. Selanjutnya, saya dengar Bapak itu tidak mau makan ya, Pak? Iya, Sus. Jarang. Ya, katanya takut untuk memperburuk konstipasi pada Bapak. Jadi untuk nutrisi Bapak itu harus makan ya, Iya. agar tidak lemas. Untuk solusinya, apa makanan yang disukai Bapak? Makanan pedas, Sus. Bapak kan masih sakit ya, jadi harus mengurangi makanan yang pedas dulu. Bisa diganti dengan bubur, buah, dan sayur. Yang kedua, monitor berat badan. Berat badan Bapak sebelum sakit berapa ya, Pak? 55. Sakit apa Bapak pernah timbang? Sudah, Sus. Berapa, Pak? 50. Jadi terdapat penurunan ya, Pak, yaitu turun 5 kilo. Yang ketiga, nanti akan saya anjurkan makan porsi sedikit tapi sering. Nah, itu bisa membantu pemasukan makan pada Bapak. Baik, Bapak, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Sus. Apa bisa dipahami? Paham. Baik, Bapak, jika tidak ada yang ditanyakan, saya pamit permisi. Nanti jam 2 saya akan kembali untuk melakukan pemberian obat. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat pagi. Pagi, Sus.